Saatnya Anda ikuti obrolan Warung Sanggar dengan topik Selamatkan Generasi dari Buta Aksara. Dipandu oleh emak-emak Warung Sanggar. Langsung dari Warung Kamtibmas Polres Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pendengar RRI Nunukan, jumpa lagi bersama kami emak-emak Warung Sanggar yang lagi pada dan di hari ini kita lagi jalan-jalan nih di tempat yang spesial di Warung Kamtibmas ya, tepatnya di RT 18 Kelurahan Nunukan Timur. Nah, kali ini emak-emak semuanya yang sudah hadir di sini, ada Puang Aji. Ya. Ada Wasena juga. Halo Wasena. Halo. Ada juga Tante Dewi. Hai Tante Dewi. Apa kabar kalian semua nih? Baik, Maci Angel. Ih, lamanya baru kau buka warung nih, Maci. Iya, lama betul. Soalnya ada kurang-kurang sedikit modalku. Jadi aku lagi kerja tempat lain lah sekarang nih. Oh, begitu. Pantasan lama ndak jual kan? Iya. Aku tahu nih kerjanya di mana. Mana tuh? Di mana coba? Aku ikut juga Mak Betang. Nah, ya, kan kadang-kadang betul aku juga tebak. ikut Mak Betang. Tapi kan aku kasihan juga lah. Ada anak-anak kecil juga nggak yang ikut mamanya. Itu tetanggaku. Ndak sekolah dorang, ikut mamanya, bapaknya pergi Mak Betang. Makanya aku kasihan nih. Kenapa ya mereka Iya. ndak dikasih sekolah? Macam mana lah masa depannya tuh kan? Oh, kau ndak tanya-tanya ke juga, Kak? Ada pernah aku tanya, katanya kendalanya tuh di dokumen-dokumennya anak-anaknya itu akta kelahiran dan sebagainya. Pernah juga anaknya sekolah di pesantren tapi Iya. cuma 3 bulan aja terus langsung dikeluarkan karena nggak ada dokumennya, harus urus dulu surat-surat, tapi orang tuanya susah ngurus surat nih. Itulah kan. Iya, aku juga dengar begitu. Tapi kenapa ya? Dorang tuh sampai pergi ikut mamanya lah ya pergi Mabetang karena ndak bisa sekolah, surat-suratnya ndak lengkap. Jadi cari uang mereka. Iya. Iya, Tapi kasihan. kasihan ya kalau anak-anak tuh di usia sekolah tapi tidak sekolah. Kan kasihan. Iya. Iya, padahal banyaknya sekolah di Nunukan Iya. kan? Iya. Banyak-banyak. Setiap Banyak. wilayah itu pasti ada sekolahnya. Yang di Mansapa sana aja sudah ada, di Mamolo dari SD sampai SMA ada sudah semuanya. Iya, Iya. Nunukan Selatan ini sudah berkembang cukup sudah lah kan? kalau lembaga pendidikan dari SD sampai SMA. Nah, kalian tahu kah kita di mana ini? Di Di mana ya? Warung Kamtibmas. Oh, tahu kan Maci Angel buka gorengan di sini. Oh. Sanggar. Tapi tahu jalan-jalan fungsinya apa? spesial. Hah? Tahu fungsinya apa? Belum. Belum, Nah, makanya kan mau tahu nih, tahu lah pertama mama kali tuh kan Puangku kepo. jalan-jalan di sini, Puang mohon izin, mohon maaf Betul. Puang, baru pertama kali Oh, ada Puang. yang baru baru. pertama kali. Iya. Kalau saya keliling-keliling di sini, walaupun kadang-kadang ya cuma numpang lewat begitu. Itulah suka kami kalau ada kau nih, banyak betul informasi kami Iya. dapat nih. Kan mau Tapi- cari tahu juga tuh apa, bagaimana caranya supaya kita tahu semua tuh. Betul ya informasinya ya. Oh, betul ya? Ya, Oh, jadi jangan pula warung- kau suka yang tidak betul nih. Tidak ada, semua betul kalau informasi itu. Mantap. Jadi Warung Kamtibmas ini sebenarnya kalau malam ini ramai juga, bukan siang saja. Oh, tapi Ini- enggak ada juga. Baru Maci Angel yang jual gorengan di sini, Maci Angel. Sampai malam jual gorengan. Iya, kalau malam banyak lah tuh. Malam itu anak-anak belajar di sini. Jadi Iya. sudah diakomodir dalam ada namanya Wahana Pendidikan Perbatasan. Nah, beliau kan di samping kita ini sudah ada pendirinya. Oh, Ada Bapak semua di Kasat sini. Samapta Polres Nunukan, Bapak AKPI Eka Berlin SH, yang juga sebagai pendiri Wahana Pendidikan Perbatasan. Luar Keren biasa ya. Tepuk ya. tangan dulu. Tepuk tangan dulu, tuh keren tuh. Kemudian yang pakai baju putih kayaknya kita seragam ya Pak ya. Couple ya, couple. Tapi enggak apa-apa Pak, itu adalah salah satu Chemistry begitu. chemistry untuk bisa memberikan andil untuk pembangunan Kabupaten Nunukan ya Pak ya. Siap. Kalian sudah tahu kah beliau ini? Belum. Ya Siapa aja Allah. aku nih, tapi enggak tahu juga. Oh, Pak, kalau ada yang mau ngurus KTP kayaknya tandai memang mereka nih. oh ya Pak, lengkap sudah saya Bapak aman. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bapak Agus Palente. Oh, Pak Agus. Oke. Dan ada juga tokoh masyarakat ya dari Nunukan Timur ya Pak Haji
loading. Kemudian di sebelah Tante Dewi juga tokoh agama. Mohon izin Pak Haji Andi Kawarudin. Jadi lengkap kita di sini nih. Ada dari pendiri Wahana Pendidikan Perbatasannya, ada dari capilnya. Kalau tadi Maci Angel mengeluh ada tetangganya yang susah urus dokumen-dokumen itu. Hari ini kita selesaikan semua persoalan itu. Jadi mungkin Pak Berlin tahun depan, tahun ajaran baru Pak ya, sudah tidak ada masalah soal kependudukan Pak. Cuma sayangnya Kadis Pendidikan ini tidak bisa bergabung bersama kita hari ini karena sebenarnya ada jadwal yang bersamaan begitu. Padahal sesungguhnya persoalan pendidikan juga kita selesaikan juga hari ini sebenarnya Pak. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita berkomunikasi. Kita coba melalui telepon, kalaupun misalnya belum bisa bergabung, mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi begitu. Nah, Mama berhubung karena sudah lengkap macam tegang betul kan Uni. Iya, kalian yang tidak mau. Nah, aku tuh penasaran tuh awalnya. Pak Berlin ini kan sebagai pendiri Wahana Pendidikan Perbatasan kan Pak? Yang penasaran apa? Penasaran. Kenapa bisa Bapak polisi awal sibuk? mulanya tuh macam mana, ya kan? Soalnya banyak guru-guru yang lain. Kenapa enggak guru-guru aja tuh yang panggil anak-anak enggak sekolah kayak gitu-gitu kan? Nah, gimana ceritanya tuh Pak? Awal mula tuh Bapak mendirikan Wahana Pendidikan Perbatasan tuh, terus mengumpulkan anak-anak semua yang mungkin saat itu banyak betul yang putus sekolah atau bagaimana tuh Pak? Bisa Bapak ceritakan gitu tuh? Ya? Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama sebagai umat beragama sudah seharusnya kita mengucap syukur karena kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa ngobrol bareng ya, diskusi ringan ya. Demikian juga yang tidak lupa kami sampaikan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pencatatan Sipil, kemudian tokoh masyarakat Pak Haji, tokoh agama, dan para ibu, bapak, anak-anakku sekalian, serta seluruh pemirsa, pendengar yang ada di mana saja berada. Sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana asal mula ini bisa terbentuknya atau berdirinya Wahana Pendidikan Perbatasan. Kalau sesuai dengan tugas tanggung jawab kami sebagai anggota Polri, ya, khususnya kami di bidang preventif, pencegahan, ya. Karena salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya di pasal 13 yang menjadi tugas pokok kami, ya, salah satunya adalah Harkamtikmas, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kenapa yang menjadi sasaran adalah kok anak-anak didirikan ini, kok katanya kok banyak tugas yang lain, ada guru, kenapa kok Pak Polisi yang buat gitu loh. Nah, sebenarnya kami punya slogan, di mana insan Polri berada, peduli akan pendidikan. Nah, di sisi lain kami yang di depan tadi kami sudah sampaikan bahwa upaya-upaya cegah itu lebih penting daripada mengobati atau melakukan tindakan hukum. Kalau kita bisa selesaikan sebelum, atau kita cegah sebelum terjadinya suatu permasalahan, itu daripada sudah terjadi, kan biayanya lebih besar, dampaknya lebih luas. Nah, kemudian kami yang membidangi upaya cegah ini melalui patroli yang kami punya, ya, yang saat ini dikenal dengan patroli perintis presisi, ya. Selain melakukan upaya-upaya kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, juga dia bisa sebagai problem solving.
atau pemecah permasalahan. Nah, di lapangan kami menemukan masih banyak anak-anak yang putus sekolah, ya, bahkan anak yang buta aksara. Situasi ini bisa saja dan mungkin sekali terjadi kalau dilihat dari geografis Pulau Nunukan. Ya, Nunukan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, negara tetangga, ya, dan juga menjadi akses kemana saja. Jadi kalau mau ke wilayah lain ada lewat Nunukan, bahkan lewat darat, laut pun bisa lewat Nunukan. Kapal Pelni ada, bandara ada, kapal swasta ada, bahkan kapal ke luar negeri atau pelabuhan internasional ada. Nah, dengan bertumbuh pesat itu kan pasti ada dampak-dampak selain dampak negatifnya juga ada, ya. Di situasi seperti itu yang kami temukan rata-rata ada anak-anak ex-TKI, ya. Kemudian karena memang di banyak pencarian pekerjaan di Malaysia, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, ya, atau yang legal kemudian menjadi ilegal, ya. Ketika dideportase atau dikirim ke Indonesia, pasti pelabuhan terdekat. Pelabuhan terdekat adalah Nunukan. Tidak semua yang dideportasi itu kembali ke kampungnya. Ada yang tetap di Nunukan dan survive di sini. Ketika secara sumber daya manusianya, skillnya ada dan bisa ini survive, tetap bertahan hidup, bisa. Lah kalau tidak, akan menjadi permasalahan baru. Nah, tidak hanya orang dewasa, ada anak-anak. Lah kalau mereka di Malaysia, ya, atau di tempat-tempat, mungkin ada tempat yang ada sekolahnya. Tetapi kan ada juga tempat-tempat yang tidak ada sekolahnya. Nah, disinilah baru mereka sekolah. Ya kalau mereka sempat diajarin membaca di rumah, kalau tidak. Nah, itu kami temukan. Selain dari geografis tadi, ada dari sisi sosial ekonomi. Nah, salah satu yang menjadi primadona di Nunukan ini adalah rumput laut. Ya, rumput laut. Rumput laut menjadi daya tarik bagi orang-orang yang mau mencari rezeki di sini. Dan ini paling besar menghasilkan di sini dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, bahkan berapa sekarang satu ini bentang itu? 10.000, 9.000. Ah, 9, 8.000. Satu hari bisa dapat berapa? Ini ikat. Bisa sampai 10. Ah, 10. Kalau satu hari dia dapat 10, 9.000 atau 10.000, 100.000, 90 sampai 100.000. Kalau 3 anaknya, 2 bapak mama, 500.000 dia bisa dapat satu hari. Nah, itu kami dapat ketika kami berkunjung ke tempat pengikatan rumput laut. Nah, kami berusaha melakukan pendekatan, edukasi bahwa anak-anak ini punya masa depan. Iya. Nah, karena harapan kami kalau mamanya, bapaknya buruh pengikat rumput laut, anaknya jangan kembali seperti apa yang dilakukan orang tua. Kalau bisa ya anak-anaknya itu nanti akan jadi pegawai, orang yang punya sumber daya yang akhirnya lebih bisa mengangkat derajat atau menjadi membuat mereka motivasi untuk terus bersekolah. Itu harapan dari kami. Nah, sehingga kami berkolaborasi dengan wahana pendidikan perbatasan, kami bentuk ormas dengan patroli, sinergitas yang kami bangun bersama dengan patroli perintis yang lebih mudah mengakses semua lokasi, mendengar. Nah, itulah. Kira-kira itu dulu. Kalau saya bicara terus kan gak enak yang lain. Nah, baik, saya pikir itu. Ternyata begitu ya. Iya, jadi setelah mendapatkan mereka ini di tempat apa namanya tadi itu ya pengikat bibit rumput laut itu, ternyata mereka tidak sekolah gitu ya Pak ya? Iya, rata-rata tidak sekolah. Permasalahannya tidak cukup tidak sekolah. Sebenarnya ada keinginan orang tua untuk mensekolahkan mereka.
Satu, selain faktor ekonomi, ada faktor lain yaitu data diri. Rata-rata beberapa akte, data KTP, kartu keluarga itu ada kesulitan bagi mereka dalam pengurusan. Ya, kebetulan juga di sini ada abang saya, ada saudara yang nanti bisa menjelaskan. Jadi nggak usah takut, bisa langsung ketemu ya. Sulitnya di mana nanti biar bisa dijelaskan. Karena itu juga bagi kami ketika kami sekolahkan pasti yang ditanyakan itu. Karena akan masuk ke Dapodik dan seterusnya. Data ya tadi harapannya kalau nanti bisa komunikasi lewat Pak Kepala Dinas, lewat by phone untuk mempermudah kami untuk menyekolahkan. Jadi selain membantu menguruskan akte ya, saya di kesempatan ini terima kasih banyak untuk Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Selama ini kami dibantu luar biasa. Terima kasih. Kami tidak dapat kendala. Jadi begitu hari itu saya hubungi, saya datang, hari itu juga selesai. Ya, itu luar biasa dan bisa anak-anak itu bisa sekolah. Demikian juga sekolah. Saya ngantar ke sekolah, ketemu kepala sekolah, masuk. Hari ini bisa sekolah sudah Pak. Jadi itu yang mempermudah kami untuk terus melakukan hal-hal yang berdampak pada kemanusiaan atau human interest. Terima kasih. Berarti tetangga aku tuh bisa lah sudah nanti Bisa sekolah tuh nanti. tuh. Lapor sama Pak Berlin lah. Oke. Bilang ada bapak polisi di sana tuh mau sidak kalau anaknya nggak dikasih sekolah. Tangkap. Tahu dia. Nanti tinggal aku kasih tahu ya. Itu bisa sidak Pak langsung ke rumah-rumah warga yang kan biasanya nih tetangga nih misalnya. Iya. Ada tetangganya yang ketahuan sengaja tidak menyekolahkan anak karena ya itu tadi kalau pergi mak betang kan bisa dapat 500.000 satu hari. Karena anaknya diikutkan begitu kan. Kalau misalnya dilapor begitu bisa langsung disidak ke rumah yang bersangkutan. Atau bagaimana Pak mekanismenya itu? Upaya-upaya preventif, upaya persuasif, pendekatan dengan memberikan pemahaman. Itu tadi problem solving. Apa sih permasalahannya? Nah, kita coba cari permasalahannya dan mencari benang merahnya untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Kenapa kamu tidak mau menyekolah? Ini hak dasar, hak anak, hak tumbuh, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk terus hidup, begitu. Kalau mencari ini kesempatan ada ibu bapak di sini ya, ini saya ingatkan, nafkah keluarga itu tanggung jawab orang tua. Jangan bawa anak untuk membantu mencari nafkah, ya, biarlah mereka bersekolah, ya, mereka akan punya hidup berikutnya. Ya, tanggung jawab memberi makan, memberi segala sesuatu itu tanggung jawab orang tua. Nah makanya itu ya diatur jaraknya, jangan terlalu banyak. Ya. Terjarak. Ya. Mengatur jarak kelahiran. Iya. Oke. Jadi begitu awalnya, sampai sekarang tadi sudah disampaikan sudah ada yang sekolah. Pak Berlin ada data kah Pak? Sudah berapa yang sekolah? Terus yang belum bisa sekolah itu karena apa gitu? Ada data tidak Pak? Ada. Untuk saat ini yang Ada. terbaru. Untuk tahun yang terbaru, tahun 2023 itu sampai hari ini ada 18 anak yang kami sekolahkan. Dari tidak sekolah menjadi sekolah ya. Iya. Kemudian 13 anak kami paketkan karena usianya sudah tidak usia sekolah. Jadi ada paket A, kita sudah siapkan, tinggal ngambil ijazahnya aja, udah selesai. Nah, dan yang di hadapan kita inilah anak-anak yang kami sekolahkan diantaranya. Oh, Ya. Keren. Jadi tidak aja sekolah, tapi kami tetap melakukan pendampingan. Di sini juga kita punya Polwan, punya Polki, ya, dan anak adik-adik relawan yang melakukan pendampingan. Setelah bukan hanya berhenti sampai di sekolah, tetapi kita buka tempat belajar seperti di tempat ini, kemudian di Kampung Timur, kemudian di Puang Tiku, kemudian di Jalan Antasari, sama di Binalawan Sebati. Jadi ada 5 lokasi tempat. Bagusnya kan. sudah menyeberang. Karena rata-rata lokasinya dekat dengan lebih terorientasi pada pengikat rumput laut sama
anak-anak ex TKI. Oh, sasarannya begitu ya Pak Iya. ya. Ada kalau misalnya ada anak tetangga boleh itu ya. Yang Tetangga dekat-dekat ya. di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi Pak Berlin kan ada beberapa itu. Oke. Kita bergeser ke samping saya lah. Iya. Nanti Pak Berlin kasih apa? Kita kasih istirahat dulu. Iya. Istirahat dulu lah ya. Pak Kadis. Ya, kaget bapaknya. Langsung tegang betul bagi kita kan? Tegang. Tadi kan Pak Berlin panjang sekali Pak awal cerita tuh ya. Dari awal mereka menemukan anak-anak ini ternyata karena sebenarnya kondisi gitu Pak. Kondisi yang mengharuskan mereka harus ikut orang tua, harus mau tidak mau bekerja pada saat itu. Tapi setelah kolaborasi ini terjalin dari Capil, dari Dinas Pendidikan, sudah ada beberapa anak-anak yang bisa disekolahkan ternyata. Kalau dari pandangannya Capil nih Pak, selama menangani dokumen-dokumen anak-anak kita ini sebenarnya persoalan itu apa Pak? Ketika misalnya mereka tidak punya dokumen sama sekali, karena sampai hari ini masih kita mendengar isu-isu ngurus dokumen di Capil itu kan susah katanya begitu. Iya Mama ya. Masih ada yang melapor begitu susah. Tapi ternyata kalau dengar dari cerita Pak Berlin itu sudah ada solusinya sebenarnya tapi secara bertahap gitu. Gimana Pak Kadis? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Berlin selaku Kasat Samapta Polres Nunukan. Yang saya hormati Pak Ketua RT, Pak Haji Loding, Bapak dari tokoh agama, Bapak Ibu, teman-teman dari RRI Nunukan. Saya langsung saja sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa salah satu kendala untuk bersekolah bagi anak-anak kita adalah karena permasalahan dokumen kependudukan. Tapi sesungguhnya pada saat ini kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mau menyampaikan bahwa untuk memperoleh dokumen kependudukan itu tidak susah. Tidak susah. Dan itu merupakan hak warga negara. Dokumen kependudukan itu merupakan hak warga negara dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin hak-hak warga negaranya. Karena itu hak, maka negara harus hadir untuk memberikan atau menjamin adanya dokumen itu. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami ingin sampaikan bahwa siapapun warga negara Indonesia yang belum punya dokumen, itu mau diurus di mana saja itu boleh. Walaupun misalnya Bapak Ibu karena selama ini tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia dan tidak punya dokumen sama sekali, setelah kembali ke Indonesia urus dokumen itu. Urus dokumen dan itu tidak susah, syaratnya itu hanya melalui Ketua RT, Pak RT izin tolong dikasih pengantar kalau ada warga kita seperti itu, dikasih pengantar dari RT kemudian ke lurah, camat, kemudian ke Dinas Kependudukan. Ini dalam artian yang baru mau mendaftar sebagai penduduk Indonesia, karena penduduk itu ada dua. Jadi penduduk itu ada penduduk yang dari warga negara Indonesia dan ada penduduk dari warga negara asing. Nah, warga negara asing itu bisa juga kita kasih kartu tanda penduduk, tapi kartu tanda penduduknya
beda dengan warga negara Indonesia. Ya, khusus terhadap warga negara asing yang mempunyai izin tinggal tetap di Indonesia. Itu bisa dibuatkan KTP. Nah, khusus untuk anak-anak, untuk usia sekolah, tidak ada anak yang tidak bisa dibuatkan akte kelahiran, khususnya akte kelahiran. Tapi berangkat dari kita terbitkan dulu NIK-nya, kemudian kita buatkan akte kelahirannya. Itu anak dalam artian statusnya bagaimanapun tetap dibuatkan akte kelahiran, bisa. Bahkan anak-anak yang mungkin tidak diketahui asal usul orang tuanya, ya kemungkinan misalnya ada di sini dibina oleh Pak Berlin, kalaupun tidak diketahui asal usul orang tuanya, itu cukup dengan berita acara dari kepolisian. Oh. Cukup. Iya. Ya, cukup dengan berita acara dari kepolisian dan kita proses akte kelahirannya. Kita terbitkan NIK-nya. Jadi intinya apa yang mungkin disinyalir selama ini bahwa susah mengurus dokumen pendudukan di catatan sipil itu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan isu itu tidak benar. Tidak benar, ya. Isu itu tidak benar. Dan kalau misalnya Bapak Ibu langsung ke Dinas Kependudukan, ya kira-kira bisa disampaikan ke kami, bisa disampaikan semacam pengaduan, itu kendalanya di mana? Karena kami tetap menerima pengaduan itu dan untuk menyelesaikan pengaduan itu kami, tapi pengaduan itu artinya bisa disampaikan secara bertanggung jawab juga. Artinya datanya ada, kemudian data pribadi orang yang menyampaikan pengaduan itu. Kalau dia berupa surat kaleng, ya itu tidak kami tindak lanjuti. Iya. Ya. Jadi kami selama ini juga sudah berkolaborasi dengan Pak Berlin selaku pengelola warung Kantipmas ini sebagai wahana pendidikan anak perbatasan. Kami juga sudah bekerja sama selama ini dan saya sampaikan sama Pak Berlin bahwa disampaikan saja datanya Pak ke kami. Kalaupun mungkin membutuhkan sejumlah persyaratan, nanti kami sampaikan bahwa ini syaratnya. Karena persyaratan-persyaratan itu berbeda dari misalnya anak yang lahir normal biasanya. Misalnya surat keterangan kelahiran. Nah, biasanya kan masyarakat kita, saya tidak punya surat keterangan kelahiran karena lahirnya di rumah. Jadi saya tidak punya dari bidan, tidak punya dari puskesmas, apalagi dari rumah sakit. Jadi kami sampaikan syaratnya surat keterangan kelahiran itu tidak harus dari bidan, puskesmas atau rumah sakit. Kalau tidak ada itu dari kepala desa atau lurah. Ya tentu mungkin melalui laporan ketua RT kepada lurah untuk itu. Jadi keterangan kelahiran itu tidak kaku sampai di situ. Karena ya negara juga sudah melihat bahwa ya tidak semua orang itu bisa lahir dengan pertolongan bidan, lahir di puskesmas atau di rumah sakit. Nah seperti anak-anak kita yang ada di sini itu ya kalau sekarang baru mau diuruskan akte kelahirannya, ya otomatis keterangan kelahiran itu tidak ada. Ya keterangan dari pemerintah setempat saja. RT baru ke kepala desa. Jadi semua akte apapun namanya itu kalau tidak ada keterangan sama dengan saya bahas juga masalah, saya sampaikan juga masalah akte, ya biasanya kendalanya itu masalah akte kematian. Karena orang ini tidak punya data kependudukan, dia meninggal, itu tidak dibuatkan akte kematian. Padahal nanti menyangkut dengan warisan, itu jadi masalah kalau tidak ada akte kematian yang bersangkutan. Jadi tidak punya dokumen kependudukan pun itu bisa dibuatkan akte. Jadi itu dilaporkan saja, keterangan kematiannya dari pemerintah setempat dilaporkan, kemudian pelapornya itu membuat pernyataan, namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Jadi dia bertanggung jawab mutlak terhadap satu peristiwa itu. Jadi kalau dia laporkan nanti suatu saat ada masalah yang bertanggung jawab itu pelapornya. Karena di Dinas Kependudukan itu boleh kami sampaikan bahwa di Dinas Kependudukan itu bisa menghidupkan orang mati. Apa Hebat maksudnya ya? itu, Pak? Bisa menghidupkan orang mati maksudnya begini. Sudah ada beberapa kasus yang dilaporkan meninggal, kita terbitkan akta kematiannya, ternyata orangnya masih hidup. Masih hidup. Bangkit. Nah, ternyata orangnya masih hidup. Saya tidak tahu motifnya apa, tapi kebanyakan mungkin mau kawin lagi pasangannya. Jadi dilaporkan meninggal. Mantap. Nah, setelah yang bersangkutan itu melapor ke Capil, ya akhirnya kan kita batalkan akte kematiannya itu. Dihidupkan lagi. Jadi hidup Dihidupkan kembali. Jadi diterbitkan lagi berarti ininya, Pak. Jadi ya? makanya kami mau sampaikan bahwa tidak ada yang tidak bisa diurus di Capil. Mantap. Namun mungkin ada hal-hal tertentu yang memang harus dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu. Nah, saya selama menjadi kepala dinas kurang lebih 1 tahun 10 bulan sudah. Ya saya selalu sampaikan sama teman-teman di Capil, kalau ada masyarakat yang berurusan itu jangan sampai ada jawaban tidak bisa. Jangan sampai ada jawaban tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tapi disampaikan dengan persyaratan ini. Persyaratannya pun itu disampaikan, oh ini diurus di sini. Misalnya kalaupun ada harus dari RT ya sampaikan ini dari RT. Iya. Nah, terhadap anak-anak kita yang mungkin terkesan selama ini itu agak susah, sekali lagi kami tekankan bahwa tidak ada yang tidak bisa diurus di Dinas Kependudukan terkait dengan masalah dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya. Dan selama ini ya kami juga berterima kasih Pak Berlin sudah membantu kami juga untuk mencapai target capaian perolehan akte kelahiran terhadap anak usia 0 sampai 18 tahun. Itu salah satunya. Jadi bisa menaikkan target kami. Ada Dan program itu juga ya, Pak, ada. ya, ternyata. Jadi itu target dari Kementerian Dalam Negeri. Kita misalnya tahun ini kita 97% targetnya. Iya. Dan kami harapkan Pak Berlin juga selaku pembina Warung Kamtipmas ini untuk tetap memberikan kami data-data apa yang dibutuhkan dalam hal pemenuhan syarat untuk bersekolah. Saya kira untuk sementara itu kurang lebihnya mohon maaf dan silakan kalau ada yang bertanya silakan. Jadi tidak Terima sulit kasih. ternyata ya. Iya. Yang penting mau datang. Iya. Jangan lewat orang-orang. Tapi ya. banyak-banyak juga ibu-ibu nih yang mereka Nah, mengeluh nih. Dan saya Ya. sampaikan lagi, ini yang penting. Tidak ada dipungut biaya. Dipungut biaya, Oh, gratis. Gratis. Ya, tidak ada dipungut biaya. Ya, tapi Selama ini ada peraturan daerah itu yang mengatur masalah sanksi administrasi, sanksi keterlambatan pelaporan peristiwa. Kalau kelahiran itu lewat dari 60 hari itu dendanya 100.000. Tapi kami sudah mengajukan peraturan daerah itu untuk dirubah dan mudah-mudahan tahun depan mulai bulan Januari itu semuanya gratis, tidak ada lagi denda bagi warga negara Indonesia. Dan perdanya sudah disahkan di DPR, tinggal mau diundangkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. Jadi mulai Januari nanti mungkin semuanya gratis. Tidak ada lagi sanksi. bagus ya. Kasian Terima juga. kasih. Solutif. Cuman emak-emak tuh kan, sekarang kan mereka tahu gratis, tapi kadang tuh bingung, kita harus ngurusnya dari mana dulu. Wah, tadi sudah disampaikan ke RT, ke lurah, ke camat gitu kan. Ada emak-emak tuh karena saking sibuknya dia harus pergi kerja, entah itu mak betang atau pekerjaan lain, sampai kayak enggak punya waktu gitu, dia harus ke sana kemari, apalagi kalau udah ada kendaraan gitu Kadang kan. juga malas ya. Belum lagi kalau pergi lurah, nah stop sudah bayar lagi taksinya. Nanti mau pergi sana, bayar lagi taksi, begitu double-double begitu Ada ceritanya juga yang nggak Pak. mau repot Mungkin bisa uangnya. satu pintu kali semuanya ya. Padahal dia sudah diberikan kemudahan kan. Ke depannya mungkin
kolaborasi lurah dan segala sesuatunya satu pintu aja, jadi langsung ke Capil aja semuanya bisa di situ. Iya. Bagaimana? Iya. Bagaimana Bu ya? Bagaimana? Ini Jadi nggak kesana kesini Bisa Bu ya? langsung dari- Untuk Kesana untuk juga pelayanan gitu. satu pintu kita mengarah ke situ sudah. Siap. Jadi nanti mungkin ada namanya mall pelayanan publik. Mantap. Wah, luar biasa. Jadi semua urusan-urusan pelayanan langsung ke masyarakat itu nanti di satu kantor itu. Wih, tepuk tangan dulu. Luar Keren biasa. tuh. Jadi emak-emak enggak perlu repot lagi. Oh iya Pak, Iya. ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Ya Pak Haji. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ya sebagai pembina Kantimas di RT 18 Kabupaten Nunukan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Ketua Capil beserta rombongannya yang kami hormati. Yang terhormat ibu-ibu dari RRI yang kami hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami sangat muliakan. Alhamdulillah mari kita bersunyi makhluk Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik kepada sekalian hambanya. Bahwa tadi disinggung masalah pendudukan. Ya kami berterima kasih kedatangan Bapak untuk menyampaikan sepatah kata kepada keluarga besar ataupun khususnya warga Kantimas. Jadi kami juga sedikit saya tanyakan bahwa masyarakat ini betul percakapan dari Pak Berli semua itu kebanyakan memang dari Malaysia. Ya, kalau dari Sulawesi kebetulan semuanya ada mempunyai KTP. Tapi yang biasanya ini yang tidak mempunyai KTP yang semuanya dari Malaysia. Ya, akhirnya biasa terlantar di Nunukan. Sampai saya pun banyak keluarga kami dari Malaysia, terutama orang-orang tua. Saya mau urus KTP. Bagaimana situasinya? Bahwa situasi saya yang saya tahu harus ke Capil. Kalau memang betul-betul Bapak belum ambil KTP di Sulawesi Selatan ataupun di mana-mana tempat. Ya, kalau memang ada sudah ambil KTP di mana-mana tempat, kemungkinan ada sudah nama nomor NIP kita. Nah, jadi yang saya pertanyakan, karena kebanyakan ini ambil KTP dari Sulawesi Selatan dari mana-mana, tapi sampai di Malaysia bekerja sampai 15 tahun baru pulang di Nunukan tidak mempunyai KTP lagi. Nah, tidak ada lagi nomor NIK dan lain sebagainya. Mengurus KTP di Nunukan sudah ada nama NIK-nya, timbul NIK-nya di Capil. Jadi ini pertanyaan kami bagaimana situasi ataupun cara sistem yang kita ambil dari Capil yang bisa timbul KTP Bapak yang terlantar dari Malaysia terlantar Nunukan dari Malaysia. Inilah pertanyaan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Semangat. Terima kasih Pak Haji. Iya. Bisa langsung ke Pak Ya, Kadis mungkin. Pak Kadis Saya, ya. bisa ditanggapi langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan yang mungkin memang selama ini tuh banyak kejadian di Nunukan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi yang pertama barangkali terkait dengan warga negara Indonesia yang sudah sekian lama berdomisili di Malaysia dan tidak punya dokumen kependudukan sama sekali. Ini kami mau sampaikan bahwa terhadap warga negara seperti ini tetap kami layani ketika dia mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau memang dia belum punya sama sekali, itu pengantarnya dari RT, kemudian ke desa atau lurah, camat, diketahui baru ke Dinas Kependudukan. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa terhadap warga negara seperti itu selama saya kurang lebih 1 tahun 10 bulan di Dinas Kependudukan itu puluhan ribu Pak kami layani itu terhadap warga negara seperti itu.
Karena saya masuk di Dinas Kependudukan itu jumlah penduduk per Desember 2022 itu baru sekitar 194.000 lebih. Nah, setelah itu kami buka pelayanan seperti itu, kami memudahkan pelayanan itu. Akhirnya sekitar kurang lebih 1,5 tahun itu bertambah sekitar 20.000 penduduk, Pak. Jadi sekarang sudah 213.000. Nah itu, makanya sekarang kursi DPRD kita itu ditambah jadi 30 untuk pemilu yang akan datang. Karena jumlah penduduk sudah lebih dari 200.000. Tapi ya itu bukan tujuan kami tuh. Kami hanya melayani masyarakat. Dengan sendirinya ya itu bisa ditambah kursinya kalau sudah memenuhi syarat. Jadi warga negara yang saya sampaikan tadi itu dari manapun, dan dari Sulawesi, dari NTT, dari Jawa, kalau memang belum punya dokumen sama sekali, mau ngurus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan bisa. Nah, dengan syarat itu tadi pengantar. Tapi satu hal yang kami mau sampaikan terhadap misalnya ada keluarga sebagai penjamin tempat tinggal, kemudian terhadap ketua RT dengan surat-surat pernyataan yang diisi itu, jangan sampai yang bersangkutan itu punya dokumen kependudukan negara Malaysia, misalnya IC, ya itu. Makanya saya sampaikan tadi, ya segala persoalan yang timbul atas pelaporan suatu peristiwa itu tanggung jawabnya terhadap pelapor. Jadi karena kami orang Capil tidak ke lapangan, kami hanya proses berdasarkan dokumen laporan yang masuk. Itu yang tidak punya sama sekali bisa, Pak. Kemudian yang kedua, yang sudah punya NIK di daerah asal, misalnya dari Sulawesi sudah punya NIK tapi sudah misalnya 15 tahun tidak pernah mengurus KTP, tapi NIK-nya sudah ada. Dan itu memang kami di Capil itu kami tahu. Kalau orang sudah punya NIK itu ketika kita entry datanya itu muncul, Pak. Jadi memang tidak bisa dibohongi kita. Oh, kadang-kadang ada masyarakat yang bilang, oh saya belum punya sama sekali. Tapi ketika kita konsolidasi datanya, itu muncul. Misalnya nama Bapak Kamarudin, kita yang masukkan itu muncul nama yang sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan itu NIK-nya kalau sudah punya NIK. Nah, kalau sudah punya NIK, Pak, tapi ternyata tidak bisa buat KTP, itu masalahnya di mana? Masalahnya NIK-nya sudah tidak aktif. NIK-nya sudah tidak aktif. Nah, ketika NIK itu diterbitkan di Sulawesi, itu harus dilapor ke sana untuk diaktifkan kembali. Nah, ketika sudah diaktifkan NIK-nya itu, kalau mau buat KTP di Nunukan, dengan pindah penduduk saja ke Nunukan. Pindah penduduk, kami sampaikan juga, pindah penduduk itu sekarang tidak harus orangnya yang datang ke dinas. Sampaikan saja ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ini mau pindah dari Sulawesi. Kami yang kasih pindah. Kami yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan daerah asal untuk dipindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan, kita cetak KTP-nya di sini. Kalau belum merekam, kita rekam di sini. Kalau sudah merekam di sana, tidak perlu lagi merekam di sini kalau sudah pindah penduduk. Tapi kalau belum merekam, tapi dia sudah punya NIK, pindahkan datanya ke sini, kita rekam di sini boleh, Pak. Jadi itulah saya sampaikan, sebenarnya tidak ada yang susah. Cuma kan biasanya isu di luar yang ini susah. Betul. Tapi kalau datang ke kantor, Pak, mudah-mudahan tidak ada yang susah. Pasti ada solusinya. Terima kasih. Baik, Pak Haji Lodi, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Capil ya, yang banyak masyarakat kenal Capil. Pak Berlin selaku Kasat Samaptah Polres Nunukan, teman-teman dari RRI Media. Jadi kami mewakili dari masyarakat pelabuhan, terima kasih atas kehadiran Pak Agus
sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk menghadiri acara Sanggar Selamatkan Generasi dari Buta Aksara. Iya. Itu memang saya dulu itu Pak masih 7 tahun kah, 8 tahun umur saya sudah ada di kampung saya itu sekolah buta huruf. Ya, sekolah buta huruf itu. Jadi mudah-mudahan lah sekarang ini tidak ada itu anak-anak sekarang yang namanya. Jadi mungkin jangan ini saja Pak, bagaimana saya berikan support juga Pak Berlin masuk ke Pangkalan karena memang padat penduduk di sana, termasuk di sini. Jadi itulah tadi intinya bahwa bagaimana kesadaran orang tua itu tadi. Kalau mau dicek ini anak-anak yang tidak sekolah di sini mungkin lebih banyak Pak. Lebih banyak karena itu tadi faktor identitas itu. Kenapa tadi identitas itu mas orang tuanya? Karena itu tadi mudah-mudahan Pak Kadis nanti programnya itu bisa selesai bahwa kayak di Capil itu sistem satu atap lah istilahnya, ya sintap lah ya, sistem satu atap di Capil. Ada kelurahan, ada camat, apalagi di situ. Nanti Pak RT-nya yang ngantar ke sana. Yang kendala sekarang ini surat nikah. Itu surat nikah yang sangat kendala. Betul. Dulu zamannya Pak Basri Bupati dulu ada nikah massal. Saya kurang jelas ini Ibu Lora selama Bupati masih ada programnya kayak itu nikah massal juga. Iya. Ya, itu yang karena Capil ini kalau kita datang mana surat nikahnya? Waduh, surat nikah lagi. Nah ini 3 kali nikah tidak pernah memiliki buku nikah. Ini juga perlu. Kenapa tidak ada surat nikahnya? Ya mungkin sampai di sini dulu Pak Kadis. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung saya ya. Oke, baik Pak RT, Pak Jiloding, terima kasih. Mungkin yang pertama saya tanggapi masalah akte kelahiran anak yang artinya orang tuanya tidak punya surat kawin. Nah, khusus untuk yang muslim tanpa surat kawin itu boleh dibuatkan akte kelahiran anaknya karena kalau kawin siri itu sah secara agama, tapi secara undang-undang negara itu belum boleh dicatatkan di Dinas Kependudukan. Nah, untuk misalnya mengatasi masalah seperti itu, yang Pak Haji tadi sampaikan, ada kawin massal waktu zamannya Pak Basri. Sampai sekarang juga masih ada Pak. Masih ada, cuma itu yang melaksanakan itu pengadilan agama. Itu namanya isbat nikah. Nah, isbat nikah dalam hal ini pemerintah daerah itu memberikan bantuan uang sidang. Jadi itu disubsidi dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan hanya saja terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jadi masyarakat yang kurang mampu itu yang disubsidi dari pemerintah daerah untuk biaya sidangnya. Nah, pada saat misalnya masyarakat kita itu karena kebanyakan memang apalagi yang kawin di Malaysia itu pasti tidak punya buku nikah. Karena semuanya kawin siri. Jadi nanti mungkin melalui RT memberikan pengantar ke pengadilan agama untuk mendaftar sebagai peserta isbat. Nah, pada saat pelaksanaan isbat, kami juga kerjasama dengan pengadilan agama sama KUA. Begitu selesai isbat, putusan pengadilannya ada, kemudian KUA-nya membuatkan buku nikah. Dan setelah itu kami dari Dinas Kependudukan merubah status yang bersangkutan. Misalnya kawin belum tercatat,
dirubah menjadi kawin tercatat. Kemudian ada pengesahan anak jika yang bersangkutan sudah punya anak. Hanya saja mungkin kegiatan ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat karena ini kegiatannya pengadilan agama. Pengadilan agama punya kegiatan. Kami hanya datang untuk merubah status hukum dan status pribadi warga negara ketika selesai melakukan sidang isbat. Kemudian mungkin akte kelahiran itu, kalaupun misalnya tidak punya surat nikah, sampaikan aja bahwa ini kawin siri. Kalau yang muslim ya, kalau yang muslim kawin siri itu tetap statusnya kawin belum tercatat. Kalau kawin belum tercatat, akte kelahiran anak itu boleh dibuatkan. Ayah ibu bisa ada di akte kelahiran, cuma itu ada kalimat frase di bawahnya itu perkawinan belum tercatat. Oh, ada Begitu. tambahannya ya? Ada keterangannya di situ. Nah, kemudian yang non muslim bisa juga itu pakai surat pernyataan tanggung jawab mutlak, karena di dalam kartu keluarga itu seorang anak itu tidak boleh kehilangan asal usul orang tua. Ayah ibunya pasti harus dicantumkan di kartu keluarga. Nah, dari dasar itu karena nama ayah dan nama ibu di kolom 16-17 itu di kartu keluarga itu sudah dicantumkan di situ. Atas dasar itu ya kita buatkan akte kelahiran terhadap anak itu, walaupun tidak punya surat nikah orang tua. Tapi tadi itu saya sampaikan mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu. Jadi kalau misalnya kendalanya mau buat akte karena tidak punya surat nikah, tidak Pak. Tetap kita proses. Cuma kan ada yang hal-hal yang khusus. Karena memang banyak semua yang terutama yang mohon maaf yang muslim itu kalau di Malaysia kawinnya di Malaysia semuanya tidak punya buku nikah. Iya. Jadi itu semua kawin siri itu. Nah itu ketika kawin siri pulang ke sini untuk ya dapat buku nikah, lapor di pengadilan agama. Gitu Pak Haji ya. Terima kasih. Baik. Dari warga mungkin ada yang bertanya? Ya, itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau tanya pasal apa? Kependudukan Pak. Ini anak 2 orang ini bukan anakku. Kita sama ini. Mamanya kawin lagi jadi dorong tinggal sama saya. Ibu apanya? Suamiku punya keponakan. Iya. Jadi yang Delta ini sudah ada dia punya apa namanya dalam kartu keluarga sudah. Akte lahir ini Pak Berlin yang sudah uruskan. Jadi pertanyaan saya Pak, boleh kakak bisa kasih pindah namanya ke kartu keluarga saya? Karena kalau ada besok lusa ada kepentingan di sekolah, bisa cukup saya tunjukkan itu kartu keluarga karena mamanya kawin lagi, kartu keluarganya di mamanya. Nah, sedangkan yang kedua ini yang kecil ini belum ada dia punya apa? Kartu penduduknya belum dikasih masuk namanya. Nah, kakaknya belum kasih masuk di kakak mamanya. Jadi bisa kasih masuk di kakak saya, tapi nama mamanya tetap begitu Pak. Disuruh juga dari klinik bilang cepat urus kasih masuk di kakak, tapi hanya gendalanya ini surat apa namanya itu hanya surat buku posyandu saja. Hanya buku posyandu saja yang dari macam potong pusat itu saya pun tidak tahu juga begitu Pak. Jadi gendalanya itu di situ. Jadi boleh kasih masuk di kartu keluargaku Pak?
Itu saja. Terima kasih banyak. Baik. Silakan Langsung Pak Pak ditanggapi. Kadis. Ya, baik Bu. Kalau persoalan anak itu mau masuk di kartu keluarga siapa itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Masuk di kartu keluarga ibu boleh. Cuma yang saya sampaikan tadi, nama ayah ibunya itu tetap harus muncul di kolom 16 di kartu keluarga itu. Nah, untuk ini kalau belum masuk di kartu keluarga itu bisa dibawa aja ke Capil Pak. Bu. Ya, jadi Nanti keterangan saya kelahirannya ambil dari lurah saja. Ya. Pak, ini Pak Kadis, kemarin memang kami urus baik Delta dengan adiknya, tapi malah yang masuk Delta masuk sama kakaknya yang ada di Kupang, sementara adiknya ini nggak kemasuk, tapi ngurusnya sekali. Ada rencana memang setelah ini nanti kami coba komunikasi, kebetulan ada Pak Kadis di sini, biar bisa sekalian masuk, tapi mekanismenya nanti bagaimana dia masuk di atau pindah ke kakak baru ya dengan di kolom 16-17 itu ya mungkin ya nama ayah ibunya ya. Tidak apa-apa, artinya Bisa. masuk di kartu keluarganya ibu, tapi ya itu saya sampaikan tadi nama ayah ibunya itu tetap harus dicantumkan di situ. Ya. Karena memang tidak boleh seorang anak itu kehilangan asal usulnya. Anak angkat pun, misalnya ada anak angkat, kita melalui putusan pengadilan kita mengangkat seorang anak, itu nama orang tua biologisnya harus tetap dimunculkan. Jadi statusnya sebagai anak angkat, tapi nama orang tua biologisnya tetap harus dimunculkan di kartu keluarga. Nah itu Bu. Kalau persoalan mau masuk di kartu keluarga ibu tidak masalah, nanti disampaikan aja Pak Berlin ya. Baik, nanti kami makasih. rubah. Terima kasih. Nah, ini mungkin di sini ada anak-anak yang tadinya buta aksara sesuai tema kita. Mungkin bisa ditanyakan, sudah bisa baca apa Pak? Iya. Nah, jadi kita biar pas. Nah, Delta? Ya, itu dia Yang Delta. namanya Delta. siapa? Mana Coba Delta? Kasih mic-nya. Kasih Tadi mic-nya. nggak sekolah. Delta coba itu, perkenalan sekarang diri dulu sekolah. Delta. Coba berdiri nak, berdiri nak. Perkenalkan diri dulu. Ya, ini membuktikan bahwa wahana pendidikan perbatasan ini sudah terbukti Berhasil, ya. Iya, betul. Jadi Berhasil sekarang membuat tadi anak-anak sekolah ini. izin sama Bu kepala sekolah gurunya biar mau ikut sini nih. Ayo Delta, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Delta Ratna Sarita. Sudah kelas berapa sekarang nak? 1. Kelas 1 SMP. SD. Oh SD. Oh iya. Sudah bisa membaca? Coba Delta baca yang di atas itu boleh Delta atau di sana? Ya. bisa dibaca, Atau yang di bisa. belakang ini Iya. nak, yang tulisan yang ada warna putihnya. Coba. Masih bingung. Iya dia. Gak apa-apa, Malu pelan-pelan kali aja, ya, malu pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, gak apa-apa. Pertama huruf apa? O. Oh, lanjut huruf apa? B. B. Selanjutnya? R. Lanjut. O. Lagi? L. Iya, lagi? A. Lanjut? N. Itu bacanya? Bacanya apa? Sebenarnya bisa cuman malu. Bisa. Iya. Obrolan? Lanjut. Obrolan. Apa lagi di sebelahnya? W. Benar. Enggak, jangan Langsung diajak. aja, Langsung obrolan. baca. nak. Warung. Terus Lanjut sebelahnya. sang. Warung sandar. Keren. Izin Pak Berlin, ini berapa lama ikut sebelum masuk sekolah? Jadi gini, mereka ini rata-rata ya kan setelah kami temukan mereka tidak bersekolah atau putus sekolah, ketika mereka juga tidak punya data diri, kami coba berkomunikasi dan dapatkan akte, kemudian kami sekolahkan. Nah, tidak sampai di situ, dilakukan pendampingan. Di sini ada rekan-rekan relawan, kemudian Polwan, Polki dari patroli perintis yang melakukan pendampingan. Oke. Jadi tidak hanya ini, tapi Iya. Oke. C.
Jadi berkesinambungan, jadi tetap terus dilakukan pendampingan. Jadi kita mulai dari mencari, menemukan, menjadi problem solving, penyelesaian permasalahan yang ada, kenapa tidak bersekolah. Kemudian menemukan juga mungkin dia buta aksara, tidak bisa membaca, lakukan pendampingan, sekolahkan. Setelah itu kembali juga kita lakukan pendampingan. Hari ini ada PR apa, kesulitannya di mana dan sesuai. Salah satu contoh di sini kan ada papan ini Bu. Ini ada papan. Ini ada rumus-rumus juga kita coba cari. Di sini kita pasangkan wifi juga. Kami juga ada bantuan dapat dari rekanan atau orang baik. Ada yang ngasih laptop. Nah, itulah kami belajarkan ke anak-anak untuk melek teknologi. Walaupun mereka gini sekarang sudah bisa mengenal laptop lah, mengenal komputer. Luar biasa ya. Pastinya kan butuh beberapa relawan juga gitu kan Pak. Nah kalau di WPP-nya tempat Bapak ini sudah ada berapa relawan Pak yang membantu? Lebih kurang 22 relawan. Kita ada 5 tempat. Ya. Jadi dibagi-bagi ya? Iya dibagi-bagi. Dan itu dari berbagai profesi. Ada mahasiswa, ada pelajar, ada dokter, ya, ada guru, ada polisi pasti. Pastinya. Pastinya ada polisi. Waduh, luar biasa sekali ya obrolan kita Mama ya. Nggak sia-sia kita jalan-jalan ke warung Kamtipmas nih. Pastinya. Sering-sering Pak, kau buka warung Bu. Nanti aku buka warung tuh. Kita undanglah bapak-bapak nih. Kita mau dengar setelah ini bagaimana pengurusan segala dokumen untuk masyarakat Nunukan supaya anak-anaknya tuh mudah kalau masuk sekolah. Terus anak-anak tuh semua sudah bisa sekolah kah belum? Sudah pintar atau belum gitu kan? Oke, enggak terasa. Emak-emak juga bapak-bapak terima kasih. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Iya kasihan. Aku mau pergi buka warung. Sudahlah baru buka mau tutup lagi. Mau buka warung sanggarku lagi kan. Makanya kita tutup dulu. Nanti lain kali siapa tahu kita diundang lagi warung sanggar datang lagi. Nah begitu ya. Oke terima kasih buat bapak-bapak semuanya. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu ya closing statementnya dari bapak-bapak semuanya. Silakan. Iya dari Pak Berlin dulu. Baik, terima kasih untuk closingnya. Dari kami satu apresiasi bagi RRI yang secara media sudah membantu kami untuk menyebarluaskan atau memberikan masukan menyebarluaskan apa yang menjadi program salah satu dari Wahana Pendidikan Perbatasan, kemudian dari kami dari Patroli Perintis, sehingga harapan kami ke depan ketika kami di lapangan banyak masyarakat yang tahu, yang hadir bahwa ya, untuk mencoba mengkomunikasikan menjadi problem solving ya bagi anak-anak khususnya anak-anak usia sekolah untuk bisa menikmati masa sekolahnya atau melanjutkan pendidikannya dan tidak terbelenggu oleh hal-hal yang secara lingkungan, secara sosial harus hadir di tempat yang sebagaimana mestinya bukan tempatnya. Kemudian sebagai terakhir kami sampaikan bahwa kami dari Patroli Perintis dan Wahana Pendidikan Perbatasan tetap eksis dan terus mohon dukungan bantuan dari masyarakat, minimal menginformasikan kepada kami kalau ada di sekitar saudara-saudara ada anak yang putus sekolah atau buta aksara. Kami siap hadir. Terima kasih. Ya, selanjutnya ke Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih.
Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Pak Berlin selaku pembina di Warung Kamtipmas ini. Harapan kami semoga Pak Berlin mungkin purna tugas, ada Pak Berlin lain yang bisa melanjutkan program ini. Kita berdoa supaya di dalam melaksanakan program ini mungkin ada orang-orang baik yang bisa memberikan sumbangsi kontribusi terhadap pengelolaan wahana pendidikan ini. Yang berikutnya, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin atas nama pemerintah daerah menyampaikan bahwa kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami selalu berusaha untuk membuat sistem yang baik dalam hal pelayanan. Karena prinsip kami bahwa sistem yang baik itu akan membuat orang jahat jadi baik. Ketika tidak punya dokumen, itu bisa menjadi penjahat. Tapi kalau sistem yang baik itu kita buka, maka orang jahat pun bisa menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau sistem buruk, orang baik bisa jadi penjahat. Semoga kami tetap memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Sekali lagi kami sampaikan, semoga ini kepada kita semua untuk bisa mensosialisasikan kepada teman-teman, kepada tetangga dan kepada keluarga bahwa kepengurusan dokumen di Dinas Kependudukan itu tidak sesulit yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini. Terima kasih dan kami kembalikan kepada teman-teman. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol dari tadi sama bapak-bapak semuanya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana ya, yang mungkin selama ini merasa ada kendala kalau mengurus surat-surat anak sampai akhirnya anaknya tidak sekolah, mudah-mudahan setelah ini tidak ada kendala lagi supaya anak-anak kita di perbatasan ini tidak mengalami buta aksara ya. Oke, akhirnya kita pamit dulu ya. Iya. Ini sudah siang nih. Ya mau pulang juga aku, belum aku masak di rumah nih ya Allah, kesian. Aku juga mau buka sanggarku nih. Besok ada janjian lagi, besok kami pergi Mak Betang. Mudah-mudahan anak-anaknya tuh sudah bisa sekolah kembali ya nanti. Oh kalau hari libur enggak apa-apa kan? Iya, maksudnya jam sekolah, waktu sekolah harus sekolah. Nanti setelah ini, setelah pulang, aku kasih tahu tetanggaku, uruslah suratnya supaya kasih masuk anakmu sekolah sudah. Oke, baik terima kasih untuk semuanya bapak-bapak. Sudah punya anak belum punya surat kawin, suruh urus juga surat kawinnya. Oh iya. Yang sudah punya anak tapi belum menikah kemudian mau ngurus suratnya ya jangan merasa susah bahwa sekarang bisa ya. Apapun bisa. Langsung hubungi Bapak Agus silakan. Tapi enggak bilang Bapak. Gimana nih? Oh iya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Makasih ya. Sudah temani mama-mama di sini, emak-emak di sini di Warung Sanggar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Warung Sanggar selanjutnya dengan topik yang berbeda pastinya ya, emak-emak pastinya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti obrolan Warung Sanggar. Update terus informasi Anda di RRI Nunukan.